Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 6 Mei 2025. Hari ini ISG-nya ditutup tetap positif ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat dia tetap crawling sebenarnya. Kalau kita lihat regional mix cenderung menguat. Kita lihat pasar saham Korea, Jepang kayaknya tutup kayaknya. Ya, lalu kita lihat alertnya ada sektor basic mineral. Ini ada hubungannya dengan basic tambang lah. Ini juga sentimennya menunggu dividen dan mungkin emas ya. Jadi kalau kita lihat Antamnya ini memang lagi jaya-jayanya. Saya kena target profit takingnya sudah kena ya. Jadi tinggal lihat profit run. Nggak saya papain lagi. Udah, Antam biarkan saja lihat profit run karena profitnya juga sudah besar ya. Saya punya Antam di rata-rata 1.400-an kalau nggak salah. Sekitar situlah averaging saya cukup banyak. Dia turun saya beli sejak bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, bulan Mei ini ternyata kalau lihat pengumuman luar biasa. Pengumuman earningnya atau dividennya banyak sekali nih Bapak Ibu ya. Toba bulan Mei ini ada Toba, ada United Tractor, ada SM Ali, MTEK, SCMA, Akra ya, Sido, ULTJ itu dividennya di bulan Mei ini. Kumdate-nya dekat-dekat ini ya, Bapak Ibu. Ex-date-nya juga dekat-dekat ini, jangan tanggal 6 tanggal 14 ke depan kita masih banjir dengan saham-saham yang defense. Setelah itu nggak tahu bulan Mei sentimen apa lagi. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu trading snapshot-nya IHSG-nya 0,97 konsisten naik. Ya ini sepertinya ada opening gap up ya. Jadi pembukaannya langsung lompat didukung oleh Antam dan sektor basic material ya. Tambang-tambang lah ya. Jadi kita mau sedang menunggu ini Antam, Tin dan lain-lain ini kasih dividen berapa ya. Tahun lalu ya gede. MDKA juga, MBMA, ya, Merdeka Baterai, sektor-sektor itu sekarang bergerak sentimennya. Sepertinya orang masih cari safe haven ya, karena kekhawatiran dengan perang dagang, seperti tadi pagi saya bilang, muncul kembali, ya, ya biasa begitu ya, reda sedikit nanti muncul lagi, karena kan nggak mungkin selesai sebulan 2 bulan itu, panjang. ISG naik 0,97, lalu total value transaksinya lumayan tinggi, turnovernya 16 triliun ini cukup gede Bapak Ibu, dan catatannya asingnya net sell ya. Tetapi kebetulan saya pegang Antam, dia akumulasi asing, BRIS akumulasi BBCA ada sedikit di buy asing ya. ISAT masuk sedikit, masuk asing ya, BBM nggak ada. Oke, jadi seperti itulah ya. MBMA net sell malah. Ya, gitu ya, biarkan aja lah itu. Trading plan malah saya berharap MBMA turun dulu supaya saya bisa tambah muatan. Terlanjur naik, saya dapat jaga atas. Kebetulan di bawah 300 sudah akumulasi terus. Oke, kita lihat ini dia alertnya Antam, Tin, Inco, BRMS, AMRT. Jadi Bapak Ibu, kalau beberapa saham yang kita pantau itu sebenarnya nunggu the best time for buying. Kalau kayak Antam ini sudah terlalu tinggi, tinggal lihat profit saja, nggak usah diutak-atik. Nanti kita lihat saham-saham lain apakah ada yang menarik. Dia terkirim secara sekuensial ya Bapak Ibu. Ini ada jam-jamnya. Dia baru alert robot ini pertama kali keluar, dia mulai jam 10 baru aktif algoritmanya. Bisa saja dia muncul jam 10, alertnya dibuka dia aktif, ada alert, tapi bisa juga diguyur mendekati sore-sore. Nah ini kalau kita lihat mendekati sore-sore ada AMRT. Kalau kita lihat ini kan ada emas, ada pokoknya tambang lah ini, nggak tahu sentimennya apa ya. Mungkin asing yang borong ini karena ada unsur emasnya BRMS juga ya. Tin ini apa mau dividen? Nggak tahu saya, tapi aromanya basic material sudah bergerak kuat ya di sektoralnya. Uh, ini Bapak Ibu terkirim ya alert bot ini dia terkirim melalui Telegram bot. Dia tidak tahu apa yang belum terjadi. Dia berdasarkan data saja. Inputnya adalah volume dan price. Hanya itu saja, tidak yang aneh-aneh. Terkirim algoritmanya namanya deep learning ya. Dia merupakan bagian dari machine learning. Terkirim
melalui Telegram bot. Telegram botnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa akses, coba trialnya. Bapak Ibu nanti coba juga lakukan analisa dengan bot chatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Telegram channelnya silakan join Bapak Ibu. Di sini banyak informasi. Kadang-kadang saya bukan mendadak sih, karena tidak semuanya bisa saya buatkan dalam video. Saya postingnya ke dalam Telegram channel. Diskusi juga ada di sana, masukan-masukan ada di sana. Sosial medianya silakan di-follow, insya Allah akan saya bawa. Bapak Ibu bisa scan QR kode ini untuk mendapatkan link akses Telegram botnya. Hati-hati penipuan ya. Oke, saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jatah analisa saham. Bapak Ibu akses Telegram botnya, ikutin aftermarket close ini, step by step-nya, urutannya. Kalau nanti sudah familiar, bisa variasi lah. Oke. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% ya Bapak Ibu, karena mungkin pengalaman kita berbeda, maksimum pen level kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, jam terbang berbeda, ada namanya maksimum pen level, sudah money management kita, artinya cash kita saat ini berbeda, itu mempengaruhi ya psikologi trading kita. Ada orang yang sahamnya naik tapi lagi pegang cash, doanya turun dulu gitu, macam-macam lah. Oke, jadi Tayo trade your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu jadikan saja apa yang saya sampaikan ini sebagai second opinion. Ya. Prinsipnya jangan pernah percaya dengan analisa siapapun, mau fundamental ke, technical ke, feelingmologi ke, bandarmologi, jangan percaya 100%. Jadikan saja sebagai second opinion. Bapak Ibu harus lakukan analisa, cari metode yang cocok ya, bukan cari metode yang paling holy grail, tapi yang cocok. Lalu Bapak Ibu lakukan analisa sendiri nanti untuk mendapatkan namanya first opinion. Ya, jadi prinsipnya jangan percaya dengan siapapun kecuali analisa sendiri. Nanti kalau setelah lakukan analisa, Bapak Ibu mulai belajar membuat trading plan. Nah, setelah plannya ada, Bapak Ibu money management. Ya. Setelah atur lot size-nya, baru apply. Baru monitor. Nah, itulah ya. Jadi kita masih di langkah awal saja nih, yang harus belajar money management, ini harus belajar dulu. Oke ya. Nah, informasi workshop, alhamdulillah Bapak Ibu, batch 38 full book, batch 39 full book ya. Alhamdulillah. Jadi sementara ini kita form berjalan, dan untuk materi pre-readingnya batch 38 ini akan saya kirim hari Minggu nanti untuk dibaca-baca. Usahakan sebanyak mungkin dipelajari dulu, lalu usahakan persiapkan pertanyaan sebanyak mungkin yang relate ya. Yang relate, maksudnya sesuai dengan apa yang diajarkan lah. Dan untuk batch 39 kita akan kirim setelahnya. Nanti Bapak Ibu kita usahakan optimal ya belajar, nanti saya kirim dulu. Lalu, nah karena banyak yang bertanya, Pak, kapan volume price analysisnya? Jadi volume price analysis akan kita lakukan bulan Juni. Ini aja lanjutan, dan nanti ditawarkan di kelas. Nah, jadi yang sudah ikut bisa melanjutkan nanti untuk belajar volume price analysis. Karena simpel saja, saya itu mazhab tradingnya price discount everything, volume value, gampang. Lalu lihat strukturnya di Wyckoff, udah itu saja. Baru dengan berjalan waktu, practice make profit, tinggal latihan sabar aja. Nanti kita belajar ya di sini. Jadi kalau untuk volume price analysis ini level advance, wajib ikut trading as a business. Biayanya murah juga, nggak mahal ya. Kalau Bapak Ibu bandingkannya, ini tidak mahal dibandingkan ilmu yang didapat. Kita akan belajar how to trade Indonesian stock market logically ya, secara logik. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ketemu analisa Wyckoff atau penjabaran yang tidak logik, nah itu bisa dikomplain ya, maksudnya bisa dikontra. Karena saya belajar mengapa bisa konsisten, karena semua ini logik ya, logik ya. Oke, kita lanjut, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, bisa ketik help ya, jadi supaya tidak salah perintah botnya ya. Jadi supaya tahu apa saja isi perintah yang tersedia, kita akan coba lakukan, tapi tidak semua, tentu waktu yang terbatas. Jadi sini ya kita punya daily volume price analysis. Jadi kira-kira kalau udah volume price analysis mudah-mudahan benar nih robotnya ya. Baru ada rotasi saham, ada dominasi rasio, ada Sankey, ada Rekom ya.
Ada screening saham ya, terutama ledakan volume, volume price, ekstrim. Nah, ini kita lihat composite katanya tadi saya dapat info Pak Rai sudah ekstrim. Siang tadi kita lihat apakah tetap ekstrim. Nah, kalau ekstrim berarti bisa nunggu 2 atau 3 hari lagi ya. Jadi dia mengabsorb. Kalau di dalam volume price analysis kita jelaskan sebagai mengabsorb demand gitu. Jadi dia nggak langsung balik, dia tunggu beberapa hari. Makanya harus sabar. Oke, rotasi saham. Nah, Bapak Ibu juga jangan lupa nonton tutorial. Nah, jadi di sini ada sih yang paling sering bertanya, alert itu apa Pak dasarnya? Nah, ini dia deep learning ya. Lalu kita ada juga anti stop loss hunter, ada tutorial trading plan. Kemarin ada juga saya postingnya. Sayang kemarin mohon maaf. Saya harus ganti langsung speakernya ya. Bukan speaker, mikrofon. Oke, nah kita langsung mulai saja untuk aftermarket close analisisnya. Kita akan mulai dengan cek rekom, alert, screening lah. Kita cek sana cek sini lah. Itu langkah pertama di aftermarket close setelah market tutup. Kita cek datanya. Oke, langkah pertama Bapak Ibu tinggal ikutin saja ya, step by stepnya diikutin. Lama-lama Bapak Ibu nanti variasi caranya bolak-balik. Nah itu lama-lama akan ketemu cara bacanya. Sambil nanti kalau ada ilmu, sharing ilmu, Bapak Ibu nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cek pertama adalah cek alertnya. Oke. Nah, robot hari ini tanggal 6 dia memberikan Antam Tin Inco BRMS ya. Jadi kalau Antam saya sudah lama. Jadi Antam itu Oktober kayaknya. Jadi mana tadi? Ini Antam ya. Agustus. Ya, masuknya sudah Agustus. Lalu ada MBMA ya, MBMA ini kemarin MBMA trading plan-nya mana pula nih nggak masuk. Ya, MBMA sudah buat trading plan-nya, dia jaga atas jaga bawah ya, biar aja. Doakan supaya turun ya. Supaya dapat kita. Ini beberapa saham-saham yang sudah. Kalau Bapak Ibu join Telegram channelnya karena banyak info di sana. Lalu kita lihat, nanti saya belum tahu nih bahas yang mana ya. Mungkin yang berbeda ya, AMRT. Kalau kayaknya ini sama. Sama aja semua. Nanti kita lihat dulu di Rekom. Rekom ini dia pakai end of the data ya. Dia begitu sudah keluar dia tidak akan berubah lagi. Yang kita cari adalah dia keluar di alert, keluar di Rekom ya. Nah, ini Antam nggak keluar di sini. Malah Harum, Inco ya, Inco keluar, MIDI, Tins ya sudah confirm. Kayaknya nggak usah kita bahas Antam. Itu tinggal let profit run saja. Bapak Ibu nonton tutorial tadi. SSIA malah buy di sini, Adaro. Nih. Oh ya, pokoknya yang ada tulisan potensial reversal ini mantap ini Bapak Ibu ya, tinggal dianalisa aja. Ya. MTEL juga ya, MTEL ini kalau ada potensial reversal pasti sesuatu, dia nggak semuanya alert ya. Jadi potensi kadang-kadang kita dapatnya di sini. ESA Rocket Jet. Ya, ESA ini bagus dia kalau udah keluar dari Rocket Jet. AMRT ada alert, mungkin kita bisa bahas AMRT nih, ada sesuatu tuh. Dead Cross, Jasa Marga sama Sido masih terus turun. Dia mau ini ya, dividend kapan itu? Aman, Antam, breakout upper downtrend. Ini tinggal profit run saja. MBMA juga kemarin ya. Jadi doa saya malah minta turun MBMA supaya dapat barang banyak. Walaupun saya sudah loading ya di 300-an, tapi ya maksudnya dia turun di bawah 300 saya beli terus sampai sekarang averagingnya di 300-an. 300 nih beda tipis lah karena kan begitu jaga atas saya dapat barang dia naik. Kayak MIDI juga bisa diperhatikan, ini mungkin MIDI the best time for buying ya, jadi kadang-kadang dapatnya di situ. Sekarang kita cek SCR Vibum. Ini ada nggak yang saham meledak volumenya? Ini Kin. Ini saya nggak tahu nih saham apa itu ya, Bapak Ibu. VPA, ANJT. Ini kalau biasanya di luar Kompas 100 dia saya bentuknya harus lihat dulu. Sopan nggak di sahamnya? Oh, ini kayaknya takut saya nih kayak gini. Udah naik tinggi. Satu lagi ANJT Kin ya. VPA Kin. Kin ini apa? Saya nggak tahu saham Kin. Oh ya juga sudah buying climax. Nggak berani lah saya kalau kayak gini ya. Harusnya meledak volume yang di sini. Saya nggak berani tuh kalau Kin sama ini. Oke, kita lihat dengan SCR Extreme. Kompositnya katanya ekstrim. Kita lihat banyak nggak saham-saham yang ekstrim. Banyak nih Extreme Grid. Yang Extreme Fear? Saya nggak kena. Agro, ANJT Extreme Grid. Pokoknya yang Antam Extreme Grid.
Archie Grid, Breeze Grid, BTPS Grid. Nah, ini tinggal lihat profit run aja. Kalau mau profit taking ya profit taking. Saya sudah kena profit taking di Antam karena trading plan-nya segitu, 2.500-nya keluar dia. Masih keluar, masih ada 50% ya. Jadi misalnya kemarin saya misalnya taruhlah ada 1 miliar di Antam, ya setengahnya sudah keluar. Oke, setengahnya let profit run. Ya Doit, nih Doit juga banyak nih saham-saham yang ekstrim termasuk RALS, Tebik, banyak ya. Kita perlu waspada. Nah, kalau mau lihat Pak, apakah kalau sudah ekstrim grid turun? Iya, biasanya turun, butuh 2, 3 sampai 4 atau 5. Tapi lihat dulu, mungkin dia bermainnya di weekly. Kayak Antam, dia sudah ekstrim, dia turun dulu di daily karena dia mainnya di weekly gitu. Kita lihat SCR ekstrim. Dia bermainnya weekly ya, W ekstrim. W ekstrim. Nah, dia bermainnya di weekly, lihat. Antam ya bermainnya di weekly ekstrimnya. Jadi dia di weekly-nya akan ekstrim, nanti di daily-nya dia turun dulu, naik lagi ekstrim. Terjadi perubahan begitu, tapi tetap berada di ekstrim karena dia mainnya di weekly. Biasa butuh 2 atau 3 candle di weekly lah, gitu. Jadi kalau ada yang bilang, Pak ini udah ekstrim kok belum turun, nah lihat weekly-nya. Oke, RALS sudah ekstrim. Nah, yang belum ekstrim itu dipantau. Kalau udah Antam ekstrimnya di weekly, siap-siap dia, berarti tunggu 2 atau 3 candle. Biasanya dia akan dimulai dengan daily ya dulu, tapi kalau dia masih daily-nya sim, dia naik lagi berarti mainnya di weekly. Kayak Antam sama Archie mainnya di weekly. Ras mainnya di weekly. Kanjeng Dimas di weekly. Kayak gitulah. BTPS juga di weekly, maka kalau udah di weekly dah biarkan, let profit run. Karena daily-nya akan nyucuk-nyucuk terus itu. Oke, kita lihat SCR grid. Panik ya, Bapak Ibu, kita mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Ada nggak di sini? MRT nih habis panik terlebih dahulu, baru MTech mau dividen ya. Ini bagus-bagus nih yang masih di zona ini. Unik juga tadi saya lihat ada keluar SSI ya. ESA mana ESA? ESA udah pindah kali nggak di sini. Oh ESA nih mungkin habis panik terlebih dahulu karena keluar di rekom dia. Nah saham-saham yang begitu itu dipantau ya. Misalnya Star ESA. Dia berada di zona panik. Coba lihat. Nggak ada alert. 6. Dia berada di mana nih? Oh. Oh, dia masuk ke fear ya, menguat ya. ESA. Oh, ini nggak update nih. Oh, ESA panik. Ya, nanti kita cek. Untung kita cek ya. Ini karena ininya sudah update nih Bapak Ibu. Tanggal 6 bulan 5 sudah update. Di sini masih ketinggalan. Ya, mungkin nanti ya, nanti diupdate. Oke. Habis ini saya cek lagi. Ketahuan. Oke, itu ya. Lalu kita lihat dengan SCR Top FF. Nah, ini kalau kita lihat mengapa saya biarkan saja Antam itu tetap running, gak saya utak-atik, kecuali memang plan-nya sudah gitu, karena asingnya net buy terus. Asingnya net buy dan signifikan di atas 100 miliar terus ya, jadi memang ini ASI, dia net sell, nggak tahu nih ASI ini kapan dividennya. Astra ya. Kayaknya mau RPS. MBMA net sell, kita cek dengan SCR top kaki. Nah, ini untuk hajar kanan, hajar kiri. Kita lihat Antam selain hajar kanan, asingnya juga net buy dan dia langsung ada alert. Nah, itu mantap dia. DSSA saya nggak punya. Baymenri hajar kiri. Jadi Antam ini kalau Bapak Ibunya seperti saya, itu let profit run saja. Apalagi sudah dapat profit taking, ya udah balik modal lah maksudnya. Tinggal profitnya. Bukan balik modal. Udah aman lah. Jadi kalaupun stop loss dinaikkan nggak mungkin rugi di Antam. Kalau saya kebetulan 1400-an ya, 1400 naik terus. Dan cukup besar juga. Oktober gitu belinya. Agustus ya, Agustus. Oke, sekarang kita cek dengan SCR pullback. Apakah ada yang pullback hari ini? MFIN sama Mika. Kita lihat VPA Mika, dia pullback.
jaga atas hingga bawah. Saya rumah sakit. Ini adalah marking down. Ya, ini semacam spring. Udah main di weekly nih. Dia naik, jebol, dia turun dulu. Jadi jaga atas ini untuk weekly. Kalau ini sepertinya mainnya di weekly nih. VPA weekly Mika. Wiki. Oh, iya, dia mainnya segini saja. Targetnya bisa 3000 nih Bapak Ibu ke atas. Makan dulu daily. Low, high, low, high. Jadi sudah bentuk pattern, tinggal nunggu break 2620. Kita cek dengan SCR Uval. Nah, ini sama-sama under value. Ya, ini Bapak Ibu ya, ada SMR, ada row. Tapi ini masalah laporan keuangannya nih yang harus diperhatikan. Saya tidak pernah pakai ini. Oke, mari kita bahas composite dengan Speedo Composite. Kabarnya ekstrim. Ya, betul. End of day-nya ekstrim. Artinya apa? Terlalu greedy sudah. Terlalu greedy dengan lonjakan hari ini berarti sangat signifikan. Volumenya juga besar hari ini. Maksud saya ditambah dengan kenaikan dan volumenya ada besar, diakumulatifkan cukup ekstrim. Oke ya, sudah ekstrim. Kita cek dulu weekly-nya. Speedo ekstrim. Speedo Composite. Ada nggak weekly-nya? Oh, weekly-nya masih di grid. Oke. Jadi kalau ekstrimnya berhari-hari menunggu dia main di weekly. Artinya misalnya bisa aja sampai nanti hari Jumat dia tetap ekstrim, kok belum turun-turun? Karena dia menunggu weekly. Weekly-nya ekstrim. Kalau weekly-nya ekstrim berarti lama nih. Dia akan lama berada di zona sana ya, gitu. Kan ada yang komplain, Pak, gimana nih sudah ekstrim kok belum turun? Saya nggak tahu apakah merasa telat kemarin disuruh beli pas tanggal 8 April tidak beli, atau memang apa saya nggak ngerti ya. Jadi daily-nya sudah ekstrim, tetapi mungkin dia menunggu weekly. Jadi asumsi kita sekarang itu kompositnya ya. Kalau sahamnya variatif, Bapak Ibu. Sahamnya ada yang lagi turun ya. Tergantung sahamnya, ada yang nunggu. Oke. Bisa jadi dia main di weekly, tapi daily nanti pullback dulu bisa ya. Sekarang kita cek dengan star C 0. Salah. Star C0. Kita lihat bagaimana sektoral. Basic lagi-lagi tetap menguat. Kemarin sudah mulai ini dia menguat lagi. Relatif terhadap komposit yang menguat. Trans juga menguat, tapi ini karena komposit menguat, dia momentum aja menguat, penguatannya tidak terus signifikan. Infra malah tampak melemah, tekno melemah, properti masih tetap menguat, dipantau ya, patut dicurigai nih properti ini. Cyclical menguat nih, sektor nomor 2 ya. Finance melemah, ini Star C, sektor nomor 2, cyclical dia menguat, curiga ya, patut dicurigai itu kalau rotasinya gitu. Mapa menguat, film menguat, Ajas menguat, bener ya menguat. Dia berapa sahamnya menguat ya. Kecuali MAPI melemah, MNC melemah, ERA menguat. Nah, jadi kita kalau curiga sektoralnya kita bisa buka sektor untuk edisi klik nomor 2. Jadi gitu. Star S juga bisa, Star S 2 gitu. Kita lihat. Kalau pusat rotasinya kita ganti. Ini pusat rotasinya kita ganti. Film tetap menguat ya. Ajas menguat. ERA menguat ya. Jadi karena memang sejalan dengan dia lagging terhadap komposit. Oke, kita lihat dengan VPA weekly aja. Weekly composite. Ini masih hari Selasa ya, volumenya belum valid Bapak Ibu. Tetap ada penguatan, belum valid, masih bisa sampai hari Jumat. Ini yang volumenya hijau, artinya demand-nya kuat ini. Dia katakan sebagai kalimat follow up. Ada gap ya, ada gap ini sepertinya. Kita lihat dengan VBP. VBP weekly composite sepertinya sudah menyentuh zona demand, supply. Ya, dia masuk ya Bapak Ibu. Sedikit lagi ke atas. Sedikit lagi dia akan melewati satu yang kuat di sini ini ya. Di sini ada support. Ini tarik garis ke sana. Sedikit lagi dia akan kena resistennya. Sabar saja, sepertinya ada gap ya di weekly-nya. Oke, kita lihat dengan PWS. Ini dulu lah. VP ya. PWS weekly
Saya mau selesaikan weekly-nya dulu. Ada gap atau enggak di situ weekly-nya ya? Candle terakhir. Ada gap ya, ada gap. Ya, weekly-nya ada gap. Dari sini taunya mana ini? Ya. Kita lihat dengan VPA Composite. Kalau candle terakhir bisa pakai PWS, tapi kalau udah lewat-lewat masih crawling, masih berjalan, dia mengejar sesuatu, mungkin menunggu supply zone. Ini kita sebut crawling. Dia merapat, berjalan di atas upper downtrend. Nah, ini siap-siap ya. Pak, kemarin katanya mau jatuh. Ya enggak, ya belum jatuh ternyata. Spreadnya agak besar sedikit dibanding kemarin, volumenya mulai jatuh ya, Bapak Ibu mulai turun. Oke, kita tunggu apakah sudah masuk ke zona supply. VPA, VBP, Composite. Kita lihat supply-nya masih tebal atau enggak di atasnya. Wah, kalau ternyata di daily belum kena ya. Bisa begitu. Ini supply-nya. Ya. Kalau di daily ternyata supply-nya di sini. Orang nyangkut banyak di sini ya Bapak Ibu. Jadi dia yang bola begini nih biarkan let profit run saja. Ya, sampai kena ini supply zone. Ini banyak yang nyangkut di sekitar 7.100 ini ya. Faktanya nih supply, dulu dia jebol, sekarang dites dulu. Kalau berhasil tembus dia akan naik, kalau enggak biasanya dia turun dulu untuk pullback. Nah, ini kita cari zona supply-nya. Kalau daily ternyata berada di sekitar 7.100. Maka kalau begitu kita siap-siap dia naik terus ke atas kita siap, dia turun ke bawah kita siap. Kan kita nggak trading composite, kita tradingnya sahamnya. Bisa aja saham yang lain jatuh, tapi yang pas kita pegang naik gitu ya. Saya siapa duga Antam akan naik terus kan gitu. Sekarang saya cek, apalagi yang goreng-goreng kayak ini, kayaknya saya sempat terlihat tadi semen batu raja ya. Coba lihat. VPA SMBR. Saham fenomenal, saya dapat besar. Saya tunjukkan di workshop nih. Ini. Nggak tahu nih apa penyebabnya. Oke, kita lihat foreign flow. PIF Composite. Kalau kita mau lihat apakah akan naik tinggi, belum didukung oleh asing ya Bapak Ibu. Kita lihat asingnya keluar lagi 140. Kita acuannya nanti Bapak Ibu tunggu. Kalau dalam 20 hari sudah konsisten asing yang naik buy, baru mantap. Sekarang dia divergen, sahamnya naik, indeks naik, tapi asingnya masih cenderung melandai atau downtrend. Ini jarang-jarang bisa sustain ya. Maksud saya bisa jangka panjang, bisa bertahun-tahun gini enggak. Biasanya ini enggak bertahan lama kalau dia antara composite dengan asing divergen, dia tidak bisa bertahan lama. Itu enggak lama ini Bapak Ibu. Dia harus disupport oleh asing biasanya composite itu. Karena umumnya saham-saham yang bobotnya besar itu di indeks nanti dipegang asing atau dibuang asing gitu. Jadi sekarang sabar saja kalau ini. Oke, sekarang kita mulai Bapak Ibu alert. Kita lihat portofolio volatility map-nya mulai dari portofolio volatility map mulai ANTM, TINS, INCO, BRMS, AMRT. Wah, ini kita punya cukup variatif Bapak Ibu. BRMS data 12 bulan dia volatility paling tinggi, returnnya juga paling tinggi dalam 12 bulan ya, averaging. Baru kita punya TIN yang volatility ini Antam sama INCO hampir sama, juga MRT mungkin satu cluster dia. Antam di atas TIN di atas 8, Antam ini masih bisa bergerak terus mudah-mudahan ya. Karena baru naik. TINS bergerak juga naik. Kayaknya Danantara nge-push dividen ini. Kita nggak tahu nih, seperti ada rahasia terselubung. Oke. Kita lihat dengan korelasi. PCM. Kita copy saja biar nggak salah. Bapak Ibu bisa tambahkan dengan saham-saham yang ada di portofolionya. Untuk melihat bagaimana sih korelasi ini. Portfolio correlation map. Oke, ini dia PCM. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana cukup variatif ya. TIN dengan AMRT korelasinya juga di bawah rendah nih ya. TIN
kalau punya tin boleh beli saham apapun yang hari ini. Ya, karena dia tin dengan saham yang lain koreksinya rendah. Kalau punya Antam, mana Antam? Antam boleh juga. Jadi kalau saya punya tin, punya Antam, nggak ada masalah ya. Ternyata. Inco dengan AMR tinggi ternyata. Ini jadi acuan lah ya Bapak Ibu. Sepertinya alat hari ini tidak ada yang korelasinya sampai 6 kecuali Inco dan AMRT ya. Kalau kita lihat. Aman, masih aman terkendali. Nah ini saya sebentar ya. Baik Bapak Ibu. Tadinya saya pingin bahas selain yang ini ya Bapak Ibu, AMRT, yang lain. Begitu saya lihat, kayaknya korelasinya nggak tinggi semuanya. Jadi kalau saya bahas juga salah satunya nggak apa-apa. Saya pengen bahas Inco nih, karena Inco nih turunnya juga dalam ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi di Rekom, menariknya dia break upper downtrend ya. Mudah-mudahan dia menjadi the best time for buying ya. Yang lain-lain sudah. MIDI juga menarik. Ini mungkin the best time for buying. Maksud saya gini, mudah-mudahan itu membantu kalau membuat tutorial trading plan ya. Baik, nanti kalau Bapak Ibu ternyata berminat yang lain, silahkan analisa sendiri. Bisa era ya. Inco ini film dari kemarin ya. Alert. MBMA bahas sendiri lagi. MIDI ini menarik ya. Walaupun yang alertnya AMRT. Oke, sekarang ini VPA MIDI menarik nggak? Ini nggak ada alert ya. Oh ya, sudah tinggi. Mungkin mainnya di weekly. Volumenya menarik ya, beda sendiri. Oke, kita akan bahas Inco Bapak Ibu. Saya Antam sudah masuk, Tin sudah ada, banyak ini. Masa saya bawa orang. Tapi saya mau lihat juga Inco, karena korelasinya nggak terlalu tinggi dengan Antam dan Tin, jadi masih bisa lah. Kita lihat dengan alert dulu. Alert dia fresh ya, jadi menarik. Begitu dia alert langsung begitu dia alert dia masih fresh gitu. Kita lihat SQF-nya ini laporan keuangannya yang year-nya jelek, katanya Q1-nya lebih bagus. Saya nggak tahu ini. Karena kan SQF-nya Sankey-nya hanya untuk full year saja. Salah. SQF Inco. Jadi Bapak Ibu ikutin saja step by step-nya. Ya lihat nih. Kalau full year-nya dia turunnya dalam ya. Kayak revenue-nya besar, tapi dia di mana yang besarnya dia cost-nya? Di cost of revenue ya. Kayaknya mereka banyak bikin smelter masih banyak inilah ready. Jadi capex-nya masih besar. Jadi itulah. Sekarang kita cek dengan Speedo. Speedo Inco. Nah kan kompositnya sudah ekstrim, tapi ada saham-saham yang demand-nya lebih besar. Jadi nggak terpengaruh ya gitu. Kita cek dengan Star Inco. Oh, Inco-nya sudah naik ya, Bapak Ibu sudah masuk ke zona grid. Weekly-nya di mana? Mungkin mainnya di weekly Speedo Star Inco. Oh, masih aman. Jadi mainnya nanti kita acuannya di weekly karena weekly-nya masih habis panic terlebih dahulu. Kita cek dengan VPA monthly Inco. Ini kita cari saham yang udah turun dalam nih. Ah, ini dia maksud saya gitu. Jadi Inco ini Bapak Ibu, ini pandemik ya. Jadi ini waktu itu siklusnya seperti inilah ya. Dia Inco nggak kemana-mana. Lalu ada pandemik, harga Inco nikel meroket, marking up. Ini dalam wake off-nya. Ini salah satu kenapa saya ingin bahas Inco ya. Ini markup ya. Markup. Lalu sini buying climax, ini adalah distribusi ya. Distribution di wake off-nya. Ini adalah markdown. Oke. Dia ada demand zone, akan ketemu dengan demand zone. Istilahnya dari tanah kembali ke tanah, dari demand zone kembali ke demand. Dan dia bottoming. Nah, itu menarik mengapa. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Jadi strukturnya sudah terbentuk. Biasanya kalau ini struktur besar, dia sulit untuk kembali ke atas gitu. Mungkin kita targetnya sampai berapa nih? 4.000. Ini sell mother candle nanti di weekly kita bisa target jual di sini.
atau target jual di sini. Yang jelas ini sell mother candle ya. Oke, monthly-nya volume belum bisa kita lihat, kita masih tanggal 6. Kita turun dengan VBP monthly Inco ini. Jadi Bapak Ibu ikutin saja ya. Saya mau lihat dimensionnya. Ini ada rejection, mungkin dimension ada di bawah rejection, dia mau lewat dulu nanti ini mungkin tertahan. Dia turun lagi. Jadi dia yang penting kita ketemu low high low high lah. Mungkin nggak kelihatan kalau struktur seperti itu, kelihatannya di weekly. Kita lihat dengan VPA weekly Inco. Mudah-mudahan dia bottoming. Nah, ini dia, kita ketahui dia adalah marking down. Set. Nah, di manakah jual? Ini ada sell mother candle. Ini candle begini ini bisa jadi target nih. Rejection begini. Ini disebut dengan sell mother candle. Sell mother candle. Begitu dia keluar, supply langsung masuk, jatuh gitu ya. Atau ini, mana dia? Ini, yang pokoknya candle merah yang ini rejection di sini ada, bisa, atau di sini bisa ya. Yang aman enak di sini nih. Jadi ini dia mengetes ini sebenarnya. Jadi sebenarnya sama aja. Ini sama dia ngetes, mengambil sisa supply, begitu kena jatuh. Jadi supply-nya nih banyak di sini, orang yang nggak sempat keluar jatuh terus. Jadi kalau kita beli di sini, target jualnya sekitar 7.000 sampai 6.500. Nah, di sini trading plan-nya target jual di 7.000 lah, nanti bisa. Jadi ini selling climax ya, 1 2 3 ini selling climax. Ini ada stopping volume, sinyalnya pakai weekly. Sinyalnya merah tapi candlenya hijau, ya nggak apa-apa. Ya selling climax kita sebut. Ini adalah sebut auto rally. Dia akan turun dulu biasanya, memberikan secondary test. Supaya apa? Begitu dia naik, ini kita punya low, ini punya high, ini high low, higher high. Mudah-mudahan begitu dia jebol ini break weekly-nya ya. Oke, weekly-nya bagaimana Pak? Weekly-nya sahamnya naik, volumenya turun. Ya, ini mudah-mudahan pullback dulu ya, naik. Jadi dia naik, anomali ya. Sahamnya naik, volumenya turun. Nah, tapi di sini akumulasi nih. Oke, ya nggak apa-apa, karena kita berharap dia pullback dulu supaya terbentuk pattern-nya. Ini ada sinyal stopping volume sudah benar itu. Weekly-nya belum valid karena dia masih no demand, volumenya masih tinggi. Mungkin nanti hari Jumat ini di atas rata-rata. Sampai hari Jumat. Jadi validnya nanti hari Jumat. Kita lihat VBP weekly Inco, apa-apalah ya. Kita mau perkuat ini. Mudah-mudahan dia bottoming. Oh, nanti kalau main daily nggak usah tinggi-tinggi, jualnya di sini nih. Tadi kan saya bilang sampai 7.000, enggak lah. Jadi kalau kita main daily, targetnya yang ada di weekly dulu makan. 4.000 paling tinggi 4.500 ya. Nanti kita cek ini. Jadi jangan berharap naik tinggi dulu. Jual kena di sini jual 50%. Kita hitung reward-nya nanti ya. Kita main di daily tapi. Kalau nanti nggak dapat baru ambil yang ini. 7.000. Tapi ini ada supply. Karena ini dia bisa pullback karena main di weekly dan ke atas. Kita lihat reward ratio di daily dulu. VPA Inco. Karena ada supply ratio apa boleh buat harus kita pertimbangkan. Kalau main di weekly ya di atas. 4.000 ya. Ini di sini ada zona supply redistribusi. Targetnya di sini. Oke, dia the best time for buying. Cek ada gap di bawah. Oke. Terjadi perbedaan volume. Ini saya suruh beli nih 8 April suruh beli. Oke, dia the best time for buying. Mudah-mudahan dia turun memberikan second chance to buy. Tapi Bapak Ibu, dari lihat pattern dari MBMA, dia masih naik nih ke atas nih tinggi. Baru mudah-mudahan turun. Jadi amannya jaga atas, jaga bawah lah ya. Ini ada gap. Apa boleh buat? Ada gap faktanya di situ. Yang sudah beli di bawah aman. Mudah-mudahan itu turun. Paling nggak ke 2000-an ini, 2200 untuk naik lagi. Yang kita cari ini. Bapak Ibu sini ada namanya pattern low. Ya, ini dia belum naik terus, ini high. Dia turun dulu untuk high low, baru naik ke atas high high. Itu yang kita butuhkan di pattern di sini. Kalau lihat ini sedang terjadi akumulasi jelas, volumenya juga bagus. Ledakan volume malah. Kalau kita lihat di sini ya. Oke, jadi Bapak Ibu jaga atas, jaga bawah. Tetap disiplin, jangan banyak-banyak. Ya. Kan MBMA tadi ada bilang masuknya cuma sedikit, ya itu rezeki kita lah. Turun ke bawah, naik. Mudah-mudahan petanya terbentuk.
Kalau enggak, dia biasanya akan ngambil weekly, kena ke atas baru turun. Ya, kita lihat zona supply-nya di mana. VBP Inco. Baru kita pastikan di bawah itu ada gap. Wih, udah 40 menit. Ya. Oke. Ya, terdeteksi sini ada supply. Ini supply ya. Ini ada sell mother candle ini dia. Ini juga ada supply. Ini sell mother candle-nya. Ini ada supply, ini sell mother. Ini dia. Jadi kalau kita lihat target sell-nya yang 4.200 sampai 4.400 ini dia, sell mother candle ya. Jadi jika atas berharap turun karena ini ada gap ini. Ya itulah Bapak Ibu. Si cek-cek lagi. Ini ada gap juga ini. Dia bisa naik ke atas tutup gap dulu. Ada gap ini. Turun lagi. Kita pakai F-fall ya. F-fall. Inco. Ini ada gap di sini, jelas ya. Jadi melihat gap itu enaknya ini ada gap. Ini kayaknya ada gap nih. Ini ada gap atau enggak ya? Ini sepertinya ada gap, tapi nggak tahu udah tutup atau belum. Jadi target kalau di sini dia volume reversal tuh ini ya, targetnya di sini 4.000-an. Mudah-mudahan turun dulu untuk naik ke atas. Kita cek dengan wave Inco. Mudah-mudahan dia volume. Oh ya sudah, ini volume reversalnya di sini. Apa namanya? Wave reversalnya terjadi di sini ya. Oke. Lihat ini pertama kali merah dimatikan. Hari ini hajar kanan 18 miliar. Termasuk greedy di Inco. Kita cek dengan DOM Inco. Kita mau lihat asing versus lokal. Oh, kalau begini nih asingnya nggak terlalu dominan nih, cuman 1,7%. Kalau lihat seterusnya nggak dominan ya asingnya. Kita lihat dengan foreign flow Inco. Nah, kita validasi dengan chart foreign flow. Berikut ini chart foreign flow untuk Inco. Inco-nya kecil saja, berarti bisa kita katakan lokal ya. Asingnya sudah keluar besar di sini, lalu masuknya juga kecil. Kalau kita lihat ya ada korelasinya sampai rebound, cuma di sini asingnya tidak ikut lagi. Oke, kesimpulannya asingnya mungkin tidak dominan. Kita cek dengan tren Inco, bagaimana dengan tren? Tren, oh hati-hati di atas ada ini, ya trennya sudah uptrend warna hijau, tapi hati-hati di sini ada ini ada namanya support, biasanya akan menjadi resisten ya. Jadi mudah-mudahan besok dia naik. Jaga atas jangan banyak-banyak, mudah-mudahan dia turun lagi ke bawah. Ini karena ini banyak resisten, ini bisa gini, naik, turun dulu, naik, turun dulu, naik, turun dulu. Karena ini support become resistennya banyak. Ya full year, kalau lihat full year 2024-nya memang jelek ya Bapak Ibu. EPS growth-nya minus 77. PWS Inco. Ya, jadi kalau naik ke atas sedikit ini ada support become resistant. Tunggu belinya di mana? Tunggu beli 2300. Dia turun ke dalam ini Bapak Ibu. Nah, ini yang warna abu-abu ini dia akan turun ke bawah ini. Pas dia turun ini kita buy lah. Itu jadi pasang aja prima karena dia mudah-mudahan bottoming, dia tinggal retest saja. Saya nggak tahu retestnya sampai mana. Bisa pakai Fibonacci. Kalau dari volume price, volumenya besar, spread dia rata-rata, close-nya tinggi, akumulasi dan strong ya. Oke, kita lanjut dengan saham lainnya. Kita mulai dengan Antam. Ya, alert Antam. Kalau Antam ini cuma satu yang bisa saya sampaikan, let profit run. Udah aja itu. Jangan gatal jual, nanti dia kalau dijual malah naik tinggi. Kecuali sudah plan dari awal. Speedo, Antam, harusnya sudah extreme grid. Kita kalau udah extreme grid, cek weekly-nya. Speedo, Antam. Weekly-nya extreme ya, berarti main di weekly kita butuh 1, 2 atau 3 candle weekly-nya. Mungkin biasanya 1, 2 candle lah di weekly ya.
Oke, kita cek dengan Star Antam. Harusnya juga dia di grid juga nih. Dia berada di zona grid, menguat malah hari ini relatif terhadap penguatan komposit. Silakan cek weekly-nya ya. Kita cek dengan VP Antam. Harus lihat weekly. Ada gap, hati-hati. Sudah ekstrim, ada gap, tapi dia tidak buying climax ya. Volumenya juga bagus. Kita lihat VPA weekly Antam. Ya, kena. Ya, saya kena profit taking di sini lah. Ya, sudah kena exit, kena profit taking deh. Mudah-mudahan dia turun dulu. Kenapa? Ya, mudah-mudahan turun dulu karena ada gap. Mana gap lagi? Ah, nggak ada gap. Ini gap di sini, mudah-mudahan. Hati-hati ya, sudah ekstrim. Tapi dia biasanya nunggu 1 atau 2 atau 3 candle weekly. Kita cek dengan foreign flow, PIF, Antam. Jangan lupa naikkan stop loss. Antam. Foreign flow Antam masih net buy terus. Jadi, tidak ada alasan Bapak Ibu. Karena drivingnya adalah asing. Selama asing yang masih beli, let profit run. Faktanya gitu. Ini datanya. Data. Oke, Pak, stop lossnya trailing di mana gitu? Apakah ada pullback? Pakai ini aja. Wave. Antam. Pakai ini saja. Nah ya, kalau mau yang agresif 2160 kurang 2 tick. Berarti stop lossnya berada 2140. Ya, di sini aja stop lossnya. Atau ya di sinilah. Dan naik tiap hari naikkan ini. Ya, ini ada gap siap-siap turun. Oke. Atau pakai weekly juga bisa wave kalau mau main pakai weekly. Oke. Jadi dia besok kalau belum kena naik terus tiap hari naikkan, dikurangi dulu dibulatin dulu, kurangi 2 tick itu stop lossnya. Trailing ya tiap hari naik. Ini begitu dia tutup aman kita. Jual 50% aja kalau enggak. Kita cek dengan foreign flow. Udah ya. Kita lihat saham yang lainnya. Udah 47 menit. Tins ya. Alert Tins. Ini sama juga kayaknya. Alert Tin ada terus. Berarti dia tidak fresh. Kita cek dengan Speedo Tins. Berada di zona grid masih bisa naik ya. Kita lihat VP. Bapak Ibu cek weekly-nya. VPA Tins. Ya kalau berminat di tin, lakukan analisa detail seperti di sana. Oh, jadi tin ini marking up, distribusi marking down. Nah, ini selling climax, authorization secondary test, the best time for buying, second chance to buy. Nah, ini dah. Nanti kalau dia naik bolak-balik begini aja nih ya. Kita harus lihat di sebelah sana ada supply atau belum. Volumenya ini mulai ada profit taking sebenarnya karena dia tune. Sinyalnya potensial buying climax ya. Oh, ini double bottom di time frame lebih kecil nih, double top. Stop loss sudah di sini saja lah, stop loss dinaikkan dulu. Yang sudah mau naikkan stop loss bisa nih, biarkan saja dia bergerak-gerak. Karena harus lihat time frame besar ya. Ya, silakan cek weekly-nya dulu. 15. Karena kalau saya bikin nanti waktunya nggak cukup. Udah 48. Sinyal net sell berbeda dengan Antam ya. Jadi ini kita waspadai buying climax. Ini ada gap nggak? Cek ya, ada gap atau tidak. Dia semacam double top di time frame yang lebih kecil. Mudah-mudahan jebol lah. Asingnya juga tidak terpilih. Harus cek dulu asingnya dominan atau enggak. Kita lanjut dengan saham lainnya. Inco Tin sudah BRMS. Alert BRMS. Ini analisa singkat Bapak Ibu, saya tidak bisa banyak-banyak, waktunya terbatas. Oke, dia sebenarnya tidak fresh, freshnya kemarin bulan April. Kita cek dengan Speedo BRMS. Dia berada di zona grid, di daily dia masih bisa naik ya. Mudah-mudahan dia dari netral ke grid. Kalau sebelumnya sudah ekstrim turun, berarti melemah ini. Masih bisa naik kalau dia berada di grid. Kita cek dengan VPA. Start dulu. Start BRMS. Mungkin sentimennya sama. Ya, mudah-mudahan sama-sama diborong asing. Biar sama ceritanya. Lama pula. Dia agak lagging di belakang. Tapi hari ini berbalik menguat nih. Agak volatile berarti. Kita cek dengan VPA BRMS.
Tidak seperti Antam gitu dia naik ke atas. Oh, oh berbeda ya Bapak Ibu. Berbeda. Ini marking up. Ini adalah buying climax, authorization secondary test. Ini masalah distribusi. Ini adalah the best time for selling, second chance to sell. Kesempatan ketiga untuk menjual. Karena volumenya ini Bapak Ibu ya. Kalau terjadi ini ledak dan volumenya signifikan berubah, itu dia. Ini belum break 404. Memang lebih tinggi dari kemarin. Kurang suka saya ya. Kalau kecuali time frame lebih besar, apa katanya? VPA weekly BRMS. Memang kalau mau detail harus dianalisa lengkap. Oh iya. Iya. Jadi sudah akumulasinya di sini. Ini marking up, sekarang rentan distribusi. Kalau dia tidak berhasil close 458, maka dia bisa melanjutkan ke bawah nih. Saya sih tidak prefer dengan BRMS nah kalau bentuknya seperti itu. Kecuali dia close di atas mau untuk new higher high. Kita lanjut dengan foreign flow. Makanya alat robot juga jangan dipercaya sepenuhnya, harus kita punya konsep wake off-nya. Kalau lihat di sini asingnya juga tidak signifikan ya, maksudnya asingnya juga nggak jelas trennya mau masuk atau mau keluar, dia bolak-balik terus. Dalam hari ini dia net buy ya, memang dalam 5 hari ada sisa net buy, tapi dalam 20 hari masih net sell, belum signifikan. Kita lihat di sini bolak-balik, jadi belum jelas asing maunya apa. Beda dengan Antam tadi ya, kita udah ketahuan itu. Selagi dia masih net buy, let profit run. Oke, kita lihat terakhir alertnya AMRT, alert AMRT. AMRT fresh. Kita cek dengan Speedo AMRT. Grid, demand-nya lebih besar dari supply. Kita lihat dengan Star AMRT. Ini kalau di daily-nya sih tampaknya dia masuk ke zona ini. Kita boleh katakan habis panik terbelah hope untuk AMRT. Tapi kalau weekly-nya gimana ya? W Star AMRT ini tadi saya menarik juga mau bahas ini. Iya, dia mau siklus weekly-nya juga. Weekly-nya ini jatuh terus relatif composite, tapi tunggu mungkin kalau dia menguat bisa masuk segitiga ini. Maka weekly-nya juga bottoming ini. Siklus baru, tapi belum masuk ya, masih kita tunggu sampai hari Jumat. VPA pengen lihat weekly aja lah. Weekly-nya acuannya di weekly. Oh, nggak bagus. Tidak terlalu bagus walaupun belum sampai hari Jumat. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi. Ini kita sebut sebagai uptrust after distribution, UTAD. Maka dia tarik garis ini atau tarik garis ini, maka ini disebut dengan the best time to sell. Weekly, ya. Maka dia turun, maka dia naik, mengambil supply di sini. Kita sebut ini kalau naik, maka ini kita sebut sebagai second chance to sell. The best time for selling. The best time for buying, for selling, ya. Ini second chance to sell. Ini kesempatan kedua kalau dia naik. Jadi strukturnya rapi juga. Dia ada after distribution, batu ini banyak yang nyangkut. Banyak itu. Dia distribusinya rapi nih bandarnya nih. VBP, weekly, AMRT. Jadi Wyckoff itu ya, bisa di tag nih. Dia ada, soalnya di sini weekly-nya ada uptrust after distribusi. Jadi selama ini distribusi dia bertahun-tahun nih 2003 sampai 2005. Dia distribusi. Nanti ini akan naik ke atas untuk retest buat turun. Nah, kita main siklus kecil lah. VPA AMRT. Ya, jadi harus lihat weekly-nya. Main di daily lagi berjalan. Ini stopping volume, ini low, high, masih high low. Mudah-mudahan dia close ke atas menjadi higher high. Berarti target jualnya di sini nanti nih. Ya, karena ini supply semua di sebelah sana ya. Oke, memang terjadi perubahan volume di sini Bapak Ibu karena memang dia cicil jual distribusi selama ini baru dia tekan ke bawah ya. Baru kena stop loss. Jadi ini main pendek-pendek.
mau naik tinggi sampai puncak berat karena dia after distribution. Ini dinaik, supply-nya masuk. Ini supply. VBP AMRT. Di mana supply-nya? Jangan sampai kena situ. Ini dia. 2.900, 2.800 ya. Ini. Yang panjang ini. Jadi dia naik sampai atas. Bahkan sampai sini juga ada supply nih. Sampai sini lah. Untuk main di weekly-nya the second chance to sell. Baru turun. Biasanya seperti itu. Kita lanjut dengan foreign flow. PIF AMRT. Kenapa ada alert? Ya metodenya berbeda lah. Satu volume price. Big machine learning cuma mendetek perubahan volume dan price. Berikutnya chart foreign flow untuk AMRT. Bapak Ibu bisa lihat asingnya tidak terlalu besar. Cuma 1,2. Dia net sell semua. Trendnya masih net sell. Ini juga merah terus. Tapi asingnya juga keluarnya cicil dikit. Dalam satu hari dia udah 423 miliar. Oke, itu saja Bapak Ibu aftermarket close untuk hari ini 55 menit. Mohon maaf kalau terlambat, mudah-mudahan tidak rusak nih suaranya. Kesimpulannya kompositnya ekstrim. Ternyata di weekly-nya juga ekstrim. Jadi butuh seminggu weekly-nya tadi apa ya? Belum ya? Speedo composite. Lupa saya. Oh belum ya, jadi masih di daily-nya, kita nunggu weekly-nya nanti hari Jumat. Yang daily ekstrim, weekly ekstrim itu Antam. Nah untuk weekly-nya kita tunggu hari Jumat. Kalau daily-nya waspada kalau ada koreksi ya. Kita nggak tahu yang mana dulu ya, karena hanya indikator dia menyatakan bahwa supply-nya lebih besar daripada demand dan sangat ekstrim hari ini. Itu saya bisa saya sampaikan Bapak Ibu, trade your plan, plan your trade, trade your plan. Jangan lupa ya, naikkan stop loss-nya bagi yang sudah profit. Insya Allah kita bertemu lagi di saham-saham analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.